Untuk hasilnya maksimal menggunakan cat aerosol di tone premium. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi sepeda motor menggunakan cat aerosol di tone premium. Untuk warnanya nanti kita gunakan Grigio Titanio dengan finishing glossy menggunakan di-tone platinum 2K untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengecatan cat aerosol. Untuk kondisi bodinya kurang lebih seperti ini, sudah cukup lama bodinya ya lur. Kemudian untuk langkah pertama kita akan kelupas stikernya. Ini kemarin saya coba lepas di bagian ini bisa. Jadi ini bisa dikelupas untuk stikernya. Kalau nggak bisa dilepas stikernya bagaimana buang? Kalau nggak bisa dilepas stikernya saya juga bingung. Mungkin bisa pakai stiker remover ya lur jika stikernya tidak bisa dikelupas. Kemudian setelah kita kelupasin stikernya, ini kita akan amplas. Untuk amplasnya kita gunakan grit 600. Di sini kita amplas basah menggunakan air dan kita amplas merata sampai bagian bodinya itu terkena amplas semuanya ya lur. Kemudian setelah beres pengamplasan kita bersihkan lalu kita keringkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Pastikan medianya itu benar-benar bersih dan juga kering ya lur. Kemudian kita lanjut di tahap berikutnya yaitu epoxy atau primer grey menggunakan 9120. Untuk penyemprotan primer grey ini kita semprot 2 lapis. Lapis pertama kita semprot tipis merata terlebih dahulu. Jadi untuk penyemprotannya jangan langsung tebal ya lur. Kita semprot tipis merata terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita beri jeda. Jedanya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kemudian setelah kita jeda sekitar 5-10 menit kita semprotkan lagi untuk primer grey-nya ini sampai menutup merata. Kurang lebih seperti itu untuk penyemprotannya, ini cukup 2 lapis saja ya lur. Kemudian untuk bodi yang lainnya juga sama, penyemprotan primer grey-nya 2 lapis. Untuk jeda setiap lapisnya sekitar 5-10 menit. Kita persingkat saja ya lur. Jadi setelah beres kita primer grey semuanya, ini kita keringkan. Pengeringan tanpa jemur untuk ngecek sudah keringnya atau belum itu bisa ditekan menggunakan kuku seperti ini. Jika tidak membekas ini berarti sudah kering dan ini akan kita lakukan pendempulan ya lur. Buang kalau didiamkan 1 hari boleh. Jadi ini setelah kita keringkan akan kita dempul terlebih dahulu karena ada bekas baret dan bodi yang tidak rata. Karena baretannya tidak terlalu dalam, ini kita gunakan dempul 1 komponen. Kalau sekiranya baretnya itu dalam menggunakan dempul yang 2 komponen juga boleh ya lur. Tapi kalau lukanya itu tidak berat atau istilahnya baret-baret halus, pakai dempul 1 komponen seperti ini boleh. Karena ini pendempulan di sore hari jadi kita diamkan semalaman ya lur biar dempulnya itu benar-benar kering. Dan di pagi harinya ini sudah kering keras. Kemudian akan kita amplas. Untuk pengamplasan dempul seperti ini lebih baik menggunakan amplas kering ya lur. Ini kita pakai grit 240. Kita amplas-amplas sampai bagian permukaan dempulnya ini rata ya lur. Dan kalau ada bagian sisi dempul yang terkena epoksinya atau primer grey-nya itu nggak apa-apa, nanti kita semprot primer grey lagi. Kurang lebih setelah beres pengamplasan ini kita bersihkan. Lalu bagian primer grey yang keamplas seperti ini kita semprot lagi di bagian yang terkena amplas itu ya lur. Kita semprot tipis-tipis saja seperti ini sampai bagian tersebut tertutup dengan primer grey. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Jika ada proses pendempulan, bodi di primer grey terlebih dahulu, keringkan lalu didempul
Setelah itu diamplas dan disemprot lagi menggunakan primer grey di bagian yang kita dempul. Setelah itu kita keringkan. Dan setelah kering keras ini akan kita amplas ya lur. Pengamplasan menggunakan grit 800. Ini kita amplas basah dan kita akan amplas sampai menyeluruh ya lur. Pastikan semuanya itu terkena amplas. Dan setelah beres pengamplasan bisa dibersihkan dan dikeringkan, kemudian kita lanjut ke pewarnaan. Untuk hasil pengamplasannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk warna, ini warna Grigio Titanio itu menggunakan dasaran warna silver 9124. Jadi ini akan kita semprot warna silver terlebih dahulu. Untuk penyemprotan warna silver ini akan kita semprot sekali jadi dengan cara semprot tipis memutar seperti ini sampai warnanya benar-benar menutup. Karena untuk di warna silver ini cepat menutup ya lur, jadi kita semprot sekali jadi bisa. Karena ini bodinya banyak, kita percepat saja biar tidak ngantuk. Yang penting untuk penyemprotan cat aerosol itu jangan langsung tebal ya lur. Santai saja nyemprotnya, tipis-tipis memutar seperti ini. Jika lapis pertama tidak bisa menutup, kasih jeda sekitar 5-10 menit. Lalu disemprotkan lagi sampai warnanya benar-benar menutup. Kemudian setelah beres warna silver ini kita jeda sekitar 10 menit. Lalu kita lanjut di warna utama yaitu Grigio Titanio. Dengan kode V9486 bintang 2 dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk penyemprotan Grigio Titanio akan kita semprot 2 lapis. Lapis pertama tipis terlebih dahulu secara merata. Cukup seperti ini untuk di lapis pertama. Ini kita beri jeda sekitar 5-10 menit. Kemudian kita semprotkan lagi untuk warna Grigio Titanio-nya sampai benar-benar menutup. Kita percepat saja biar tidak ngantuk. Intinya penyemprotan cat aerosol itu tidak boleh langsung tebal. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah warna Grigio Titanio-nya benar-benar menutup. Untuk di bodi yang lain juga sama, kita semprot 2 lapis dengan jeda 5-10 menit di setiap lapisannya. Kemudian setelah beres warnanya ini kita keringkan 1 hari dan hasil keringnya itu seperti ini ya lur. Warna Grigio Titanio. Dan setelah warna kering ini akan kita lakukan pengekliran. Jadi untuk pengekliran ini warna tidak usah diamplas ya lur, langsung di clear saja. Untuk clear kita gunakan Diton Platinum 2K. Untuk clear 2K ini kita harus aktifkan terlebih dahulu aktivatornya ini dengan cara kita pencet sampai bunyi klik, kemudian kita kocok-kocok ya lur. Nah untuk pengocokannya ini kalau bisa agak lama agar isinya itu benar-benar tercampur. Karena clear 2K ini sudah menggunakan hardener, jadi isinya ada 3 ya lur. Pelarut, kemudian clear dan hardener. Jadi ngocoknya sebisa mungkin yang agak lama. Untuk penyemprotan lapis pertama kita semprot tipis secara merata, jadi tidak usah langsung basah tapi terlihat sedikit basah ya lur. Yang penting jangan sampai menumpuk di satu titik saja. Kalau bisa nyemprotnya sambil memutar seperti ini, jadi agar benar-benar rata menyeluruh ya lur. Kurang lebih seperti itu saja untuk di lapis pertama. Kemudian ini akan kita jeda sekitar 5 menit ya lur. Sambil nunggu jedanya ini kita pindah di bodi yang lain saja. Ini sama kita semprot selapis merata juga sampai terlihat sedikit agak basah. Kita percepat saja biar tidak ngantuk. Kurang lebih untuk penyemprotannya seperti itu ya lur. Jadi kita semprot semuanya 1 lapis terlebih dahulu.
Kemudian setelah beres kita semprot selapis semuanya, kita balik lagi di bodi yang awal kita semprot tadi. Kemudian kita lanjut di lapis kedua ya lur. Nah, untuk lapis kedua ini kita semprot sampai terlihat benar-benar basah. Kemudian jika kita semprot basah kok terlihat memutih, itu tenang saja ya lur. Nanti dia akan menjadi bening dengan sendirinya. Yang penting itu jangan sampai meler. Ini kita percepat saja ya lur, karena nanti kita mau nungguin dari yang memutih seperti ini sampai terlihat bening. Jadi untuk clear 2K ini jika kita semprot basah memang akan terlihat memutih seperti ini ya lur. Cuman nanti saat mengering dia akan bening kembali. Ini coba kita tungguin untuk videonya. Kita akan percepat sekitar 10 kali percepatan ya lur. Jadi kalau pakai clear 2K semisal nyemprot kok memutih seperti ini, nggak usah panik. Ini kita videonya percepat 10 kali. Dan untuk proses menjadi beningnya kurang lebih seperti ini. Dan sekiranya ini sudah bening, sudah cakep, sudah glossy merata, kita amankan untuk pengeringan. Kemudian untuk bodi yang lain juga sama, di lapis kedua kita semprot sampai terlihat basah merata. Dan untuk penggunaan clear 2K ini penyemprotannya kita lebih deket ya lur. Tapi harus diimbangi dengan gerakannya yang lebih agak cepat. Jadi semisal jarak semprotnya itu kita lebih dekat, gerakannya juga harus lebih cepat biar tidak meler. Dan untuk satu kaleng di tone platinum 2K cukup untuk 3 bodi tadi dan 1 bodi kecil ini ya lur. Ini pas habis. Setelah beres pengekliran kita keringkan 1 hari dan hasil keringnya seperti ini. Ini menggunakan warna Grigio Titanium dengan dasaran warna silver, finishing di tone platinum 2K. Ini kemarin banyak yang ngira itu cat kompresor, padahal sebenarnya ini menggunakan cat aerosol, tapi finishingnya dengan clear yang 2K. Dan hasilnya memang cukup mantap ya lur, karena ini jerukannya juga tidak terlalu terlihat. Untuk hasil maksimal menggunakan cat aerosol di tone premium kurang lebih seperti ini. Disangkanya pasti cat kompresor ya lur. Dan jika di luar ruangan hasil warnanya seperti ini lur. Kalau terkena sinar matahari hasilnya seperti ini, warna Grigio Titanium dengan dasaran warna silver, finishing di tone platinum 2K. Kemudian pertanyaannya, buang habis berapa kaleng itu buang? Nah, untuk habis berapa kalengnya, ini untuk 4 bodi ini primer grey 1 kaleng masih sisa ya lur. Jadi ini 1 kaleng tidak habis. Kemudian untuk warna silver juga 1 kaleng tidak habis, malah masih ada setengah kayaknya. Lalu untuk Grigio Titanium juga 1 kaleng masih sisa. Dan yang habis 1 kaleng itu di tone platinum 2K, karena ini kemasannya 300 ml ya lur. Jadi untuk di tone platinum 2K habis untuk 4 bodi ini, 3 bodi yang agak besar dan 1 bodi kecil. Nah oke lur, untuk videonya kurang lebih seperti itu, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mengejar hasil maksimal menggunakan cat aerosol di tone premium. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.